Mekah tadi masuk ke rumah Rasulullah menuju ke tempat Rasulullah tidur, maka di situ terdapat salah seorang yang tidur di rumah Rasulullah memakai selimut Rasulullah, menyangkanya adalah Rasulullah yang tidur. Maka mereka langsung menancapkan pedangnya. Namun kata para sahabat, jangan langsung kau bunuh, tapi buka dulu nih selimut. Takutnya setelah nanti kita bunuh bukanlah Rasulullah yang kita bunuh. Setelah dibuka selimutnya, yang didapat ternyata Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali emang sudah mendapatkan perintah nih dari Rasulullah, disuruh tidur di rumahnya dan menggunakan selimutnya. Akhirnya kaget. Kenapa Sayyidina Ali nih yang ada di rumah Rasulullah, yang tidur di rumah Rasulullah? Kenapa Sayyidina Ali? Kemana Rasulullah pergi? Kok tidak ada di rumahnya? Akhirnya orang musyrikin Mekah keluarlah dari rumahnya mencari Rasulullah. Kemana Rasulullah pergi? Mereka mencari berbencar dengan membawa senjata. Sedangkan Rasulullah sudah ada di atas bukit Sur tadi dengan Abu Bakar. Jadi setelah nyampe ke atas, Abu Bakar membersihkan dulu apa yang ada di dalam gua sana. Setelah dibersihkan, maka Rasulullah dengan Abu Bakar masuklah di dalamnya. Setelah itu, maka orang musyrikin Mekah ada saja yang tahu bahwasanya Rasulullah itu ada di atas sana. Jadi ada sebagian yang tahu. Namun Rasulullah setelah sampai di situ, Allah memerintahkan, yaitu menurunkan wahyu kepada burung merpati. Jadi Allah menurunkan memberikan burung merpati untuk bertelur di situ, di depan gua. Karena ada orang musyrikin Mekah yang tahu nih bahwa di atas ada Rasulullah. Allah memberikan wahyu dengan burung merpati sedang bertelur di depan guanya. Yang kedua, ada sarang laba-laba sedang menutupi bobot sarang di mulut gua Sur. Itulah wahyu Allah. Jadi, dan juga di depannya sana ada pepohonan. Jadi ada 3 wahyu Rasulullah di waktu orang musyrikin Mekah ini tahu bahwasanya Rasulullah ada di Jabal Sur di atas. Yaitu yang pertama, burung merpati sedang bertelur. Makanya merpati di Arab Saudi itu dipelihara, dikasih makan. Kalau di kita buat lomba. Makan. Buat lomba. Kalau di sini dipelihara, dikasih makan. Karena mengingat perjuangan Rasulullah dulu dengan burung merpati, Rasulullah selamat dari kejaran orang musyrikin, yaitu berupa sarang laba-laba juga. Jadi sarang laba-laba ini membuat sarangnya di mulutnya buah Sur. Ada pepohonan juga. Nah, setelah itu maka orang musyrikin Mekah tadi yang tahu bahwasanya di atas ada Rasulullah, maka di situ setelah sampai ke atas tidak percaya bahwasanya di dalam gua itu ada Rasulullah. Nah, pada waktu itu Abu Bakar ini takut. Ya Rasulullah, di depan gua sudah ada orang musyrikin Mekah. Saya takut ya Rasulullah, nanti mereka tahu, kalau mereka tahu kita tidak jadi hijrah, kita nanti meninggal ya Rasulullah. Ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut. Kalau kita berdua di dalam, ada Allah yang ketiga. Allah akan melindungi kita. Akhirnya Abu Bakar ini tenang. Walaupun di depan gua sudah ada orang musyrikin. Akhirnya orang musyrikin Mekah tadi tidak percaya di dalam ada Rasulullah. Kenapa? Karena ada burung merpati. Jadi kalau di dalam ini ada orangnya, yang jelas burung merpati ini tidak akan bertelur. Dan juga sarang laba-laba ini pasti rusak, tidak bakalan membuat sarangnya. Nah, setelah mereka tidak percaya, maka orang musyrikin Mekah turun dengan tangan hampa. Akhirnya Rasulullah selamat dari kejaran orang musyrikin Mekah. Pada pagi hari, Rasulullah memerintahkan putranya Abdullah diperintahkan untuk datang atau pergi ke kota Mekah, yaitu ke Masjidil Haram sana, diperintahkan untuk mencari tahu, mencari kabar bagaimana kondisi keberadaan orang-orang musyrikin Mekah.
Dan juga Bapak Ibu sekalian, selama 3 hari 3 malam, yaitu Abu Bakar ini mengutus putrinya Siti, siapa tadi? Siapa putrinya Abu Bakar? Siti Siti Asma. Oleh Abu Bakar diperintahkan untuk mengantar makanan selama 3 hari 3 malam. Jadi Siti Asma ini mengantar makanan selama 3 hari 3 malam kepada Rasulullah dan Abu Bakar di sana. Dan pada waktu itu Siti Asma ini dalam keadaan hamil tua. Bayangkan yang ibu-ibu dalam keadaan hamil tua disuruh naik ke atas bukit sana. Nah, mikir noh. Langsung lahir. Tua naik ke atas bukit. Namun Siti Asma mereka tetap semangat mengantarkan makanan selama 3 hari 3 malam. Dengan cara apa? Dengan cara mengembala kambing. Jadi mereka membawa kambing. Kenapa? Supaya bisa menghapus bekas kakinya Siti Asma ini. Jadi biar tidak ada orang tahu nih bahwasanya di atas bukit sana ada Rasulullah. Jadi setelah itu Bapak Ibu sekalian, setelah kurang lebih ada yang mengatakan 3 hari 3 malam, ada yang mengatakan 3 hari 2 malam. Rasulullah beserta Abu Bakar di sana, yaitu melanjutkan perjalanan yaitu hijrah ke kota Madinah. Jadi Rasulullah beserta Abu Bakar dan juga para sahabatnya berjalan keluar dari Gua Sur menuju ke kota Madinah, yaitu ada yang mengatakan perjalanan Rasulullah itu ke kota Madinah, ada yang mengatakan 11 hari. Rasulullah terkadang menggunakan onta, terkadang berjalan kaki, ya, demi yaitu perintah Allah tadi, yaitu menyebarkan agama Islam. Jadi perjuangan Rasulullah sangatlah besar. Jadi sampai-sampai ingin dibunuh oleh orang-orang musyrikin, namun alhamdulillah Rasulullah selamat, yaitu berkat doanya, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah cerita singkat berkenaan dengan adanya Jabal Sur atau Bukit Sur. Salam baitullah. Allahu Akbar. Sudah ngantuk belum? Belum. Ini sepi menikmati apa gimana? Jadi ngantuk. Salam baitullah. Menikmati ya. Iya. Biasanya kalau sama anu turun. Aduh, sarapannya kebanyakan, perut udah kenyang, di atas kepala ada AC, masuk di kepala kita dingin, udah tuh. Suket ya, Mbak? Mekah ya, Mbak? Untuk selanjutnya kita akan menuju ke Jabal Rahmah. Ya, di Jabal Rahmah Bapak Ibu sekalian adalah atau Padang Arafah, ya, dikenal dengan Padang Arafah. Kemarin siapa yang nanya Soekarno? Nah, nanti di Arafah. Nanti di Arafah. Jokowi uangnya aja. Jokowi baru jadi tidak ada. Uangnya aja Jokowi. Nah, minyaknya lagi kemahalan. Nah Bapak Ibu sekalian, mari kita simak betul-betul karena kita akan melaksanakan manasik. Di samping ada sejarah juga di Arafah sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan manasik langsung, yaitu berkenaan dengan haji. Ya, bagaimana para jamaah haji itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa melaksanakan ibadah haji. Khusus Pak Hamidi yang saya tahu di bus ini, karena mereka sudah pengalaman, mereka mengenang kembali di waktu melaksanakan haji dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, maka sekarang akan melaksanakan manasik langsung ke tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji. Yang belum diberi kesempatan, semoga Allah memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Banyak meminta
Allah sudah berjanji akan dikabulkan. Kapan Allah yang akan menentukan? Yang penting kita jangan enggan, jangan memohon kepada Allah, jangan sampai merasa capek untuk meminta. Yang namanya meminta harus sering-sering sampai kita dikasih. Nah, kalau kita minta, coba bayangkan yang kita masih anak-anak minta ke orang tua kita. Ya, kalau nggak dikasih tetap minta. Nah, jadi sama kita minta kepada Allah, minta terus sampai kita dikasih. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di samping di Arafah sana, yaitu adalah tempat yang sangat bersejarah, yang mana di situ adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Bunda Rahmi. Halo. Dengan Nabi Adam dan Bunda Hawa, mereka oleh Allah dibiarkan di surga, disuruh makan apa saja oleh Allah, akan dikasih pada waktu itu juga. Bayangkan, padahal sudah enak, dibiarkan di surga, disuruh makan apa saja, minta apa saja, detik itu juga akan dikasih oleh Allah. Namun Allah melarang kepada Nabi Adam dan Hawa ini untuk mendekati kepada salah satu pohon, yang mana pohon itu ada yang mengatakan pohon khaldi. Dilarang untuk didekati kepada Adam dan Hawa. Nah, dalam larangan ini jin dan setan mendengar. Mereka mengusik Nabi Adam dan Hawa, merayu mereka supaya mendekati kepada pohon yang sudah dilarang tadi. Akhirnya dengan rayuan jin dan setan tadi, akhirnya Nabi Adam ini mendekati kepada pohon yang sudah dilarang oleh Allah. Bukan hanya mendekati, bahkan ada yang mengatakan sampai memakan atas buahnya, yaitu buah khaldi. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala marah kepada Nabi Adam dan Bunda Hawa. Mereka diturunkan ke dunia yang sangat gelap ini. Ada yang mengatakan Nabi Adam diturunkan di India, Bunda Hawa diturunkan di Jeddah. Makanya di Arab Saudi ini ada kota Jeddah, itu berasal dari nenek moyangnya. Jeddah, yaitu berarti nenek. Jadi Bapak Ibu sekalian, bayangkan dari India dengan kota Jeddah, sangatlah jauh. Mereka kesepian. Di mana Nabi Adam, di mana Bunda Hawa. Mereka memohon kepada Allah, ya Allah, sangat kesepian sekali ya Allah. Mereka mencari Rasulullah dan Rasulullah mencari Nabi Adam mencari Hawa. Mereka bertaubat kepada Allah, yang mana taubatnya Nabi Adam ini sering kita baca. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah taubatnya, doanya Nabi Adam dan Bunda Hawa. Berdoa kepada Allah karena mereka sudah khilaf, sudah mengikuti jin tadi, yaitu diturunkan dari surga. Akhirnya Nabi Adam dengan Bunda Hawa dipertemukan kembali, yaitu di Jabal Rahmah atau Bukit Rahmah, yang artinya adalah bukit kasih sayang. Biasanya setiap kali bawa jamaah, mungkin juga Bapak Ibu sekalian sering mendapatkan cerita kalau sampai ke Jabal Rahmah disuruh nulis, betul. Apa ada titipan? Tidak. Biasanya kalau dulu awal-awal itu jamaah Indonesia itu bukan hanya nulis, terkadang bawa foto. Disuruh selepin di sana. Buat apa loh, nggak ada perintah. Terkadang yang belum dapat jodoh ditulis nama jodohnya. Memang tahu jodohnya siapa? Ada yang belum dapat jodoh? Ada. Nggak usah ditulis. Banyak, coba nanti sampai ke sana di batu-batu itu, di tangga-tangga banyak nama-nama orang di situ, entah apa dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sekarang ini
nampak tilas. Tidak usah nulis-nulis, tidak usah nyelepin foto. Bahkan dari begitu ramainya orang yang sering nulis-nulis di situ sampai ada tulisan pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris bahwa tidak diperbolehkan untuk nulis-nulis, bahkan sampai berdoa dan menyelepin foto. Karena emang tidak ada anjuran. Kalau ingin berdoa yaitu di tanggal 9 pada haji. Jadi nanti Bapak sekalian kita nyampe ke sana, kita melihat oh ini Jabal Rahmah Arafah. Jadi tidak usah nulis-nulis ya. Iya. Doa ya doa saja. Doa minta jodoh nggak apa-apa. Cuman waktu yang sangat istijabah di Jabal Rahmah yaitu adalah di tanggal 9 Zulhijjah. Ya kalau berdoa doa saja di mana saja. Jadi Bapak Ibu sekalian ingat, nggak usah nyelipin foto, nggak usah nulis-nulis dan segala macam. Kita nampak tilas mengingat yaitu perjuangan Nabi Adam dan Bunda Hawa. Jadi Bapak Ibu sekalian itulah cerita singkat berkenaan dengan Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang. Sekarang kita akan manasik langsung berkenaan dengan haji. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita simak betul-betul, siapa tahu Allah memanggil kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah haji. Amin. Jadi kita tidak bingung lagi, kita sudah melaksanakan manasik langsung ke tempat-tempatnya. Ayo yang mungkin ngantuk kita bangun lagi. Salam Baitullah. Allahu Akbar. Masih semangat? Dilanjut sekarang apa dilanjut nanti? Di depan yang lanjut di belakang, lanjut di tidur dia. Tidak ya? Jadi Bapak Ibu sekalian, para jamaah haji itu memulai pelaksanaan haji mulai dari tanggal 8. Tanggal 8 itu jamaah haji berangkat ke Mina untuk bermalam di situ. Semalam setelah tanggal 9 Zulhijjah di pagi hari mereka menuju ke Arafah. Karena rukun haji yang pertama yaitu adalah berihram, yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wajib. Jadi wukuf di Arafah ini adalah wajib. Apabila tidak wukuf di Arafah yaitu maka tidak disebut dengan haji. Nah, di Arafah ini mempunyai batasan-batasan. Ya, di Arafah ini mempunyai batasan-batasan. Seperti di depan ada pelang kuning. Di depan ada pelang kuning tertulis Bidayah Arafah. Ya, di depan ada pelang kuning tertulis Bidayah Arafah atau Arafah Starhiyah. Bahwasanya kawasan Arafah dimulai dari pelang kuning ini. Ya, di pelang kuning sebelah kanan kelihatan. Nah, jadi itu adalah tanda bahwasanya masuk dalam kawasan Arafah. Jadi pada tanggal 9 apabila tidak berada dalam kawasan Arafah maka hajinya tidak sah. Itu adalah salah satu rukun yang harus dikerjakan. Tidak boleh diganti dengan kambing atau onta. Jadi al-hajju Arafah. Haji harus wukuf di Arafah. Di sebelah kanan ada pelang-pelang kuning. Ya, ada pelang-pelang kuning itu adalah batasan antara luar Arafah dan di dalam Arafah. Semua jamaah haji pada tanggal 9 harus melaksanakan ada di dalam kawasan Arafah ini. Nah, di Arafah mulai tahun 2011 atau 2012 gitu sudah ada kereta. Di depan adalah stasiun kereta yang ada di Arafah. Itu beroperasi hanya setahun sekali pada musim haji. Jadi dari Arafah menuju ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina. Itu. Jadi beroperasi hanya pada musim haji saja. Di luar musim haji itu tutup. Ya.
Jadi pada tanggal 9 jamaah haji berada di kawasan Arafah ini, itu waktu wukuf di Arafah yaitu setelah sholat zuhur. Rasulullah dulu melaksanakan wukufnya setelah menjelang wukuf, yaitu sholat zuhur. Setelah menjelang sholat zuhur, Rasulullah bersiap-siap dengan para sahabatnya mengambil wudhu, ya, sholat zuhur dengan asarnya dijamak 2 rakaat. Setelah itu Rasulullah memohon kepada Allah, berdoa di situ. Jadi doa yang sangat istijabah yaitu di hari Arafah itu. Tempatnya di padang Arafah. Jadi di sebelah kanan dapat kita lihat yaitu stasiun kereta yang ada di Arafah, dan juga nanti kita akan melihatnya di kawasan Musdalifah. Di sebelah kanan ada masjid. Di sebelah kanan ada masjid, itu yang disebut dengan Masjid Masy'aril Haram. Yang mana masjid itu bukanya setahun sekali juga pada musim haji. Di luar musim haji itu tutup. Dan kawasan masjid itu tidak semuanya masuk dalam kawasan Arafah, tapi hanya separuhnya saja. Dan disitulah Rasulullah dulu melaksanakan sholat dan juga berkhutbah di Masjid Masy'aril Haram itu di sebelah kanan. Nah, karena di situ tidak buka, jadi kita tidak ke sana. Kita langsung menuju ke Jabal Rahmah. Ingat Bapak-Ibu sekalian, di Arafah mempunyai batasan-batasan. Di sebelah kanan itu dari kejauhan ada pelang-pelang kuning. Itulah batasan-batasannya, tertulis Bidayah Arafah, permulaan kawasan Arafah. Jadi sangatlah luas di Arafah ini. Dan pohon-pohon Soekarno itu hanya ada di kawasan Arafah. Dan itu sangatlah bermanfaat untuk para jemaah haji, karena pada waktu itu sangatlah panas. Betul-betul sangat panas, sehingga banyak jemaah yang berteduh di bawah pohon-pohon itu. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwasanya pohon itu adalah pohon Soekarno. Kenapa? Ada yang mengatakan karena dulu di Indonesia pada zamannya Pak Soekarno. Allah, banyak orang yang mengartikan seperti itu. Sebentar lagi kita akan memasuki kawasan Arafah atau Jabal Rahmah. Di depan sudah mulai kelihatan bukitnya, dan nanti kita nyampe ke sana tidak usah naik ya. Mau naik? Oh, ngapain naik? Yang ada nanti nulis jodoh. Jodohnya Di udah depan, ada. sebelah kanan, sebelah kiri kita. Sebelah kanan, sebelah kiri kita ada Bidayah Arafah. Arafah Stasiun. Nah, kita sekarang ini sudah mulai masuk dalam kawasan Arafah. Di sebelah kanan, sebelah kiri banyak kamar mandi. Pak Hamidi silahkan dikenang kembali dahulu waktu haji. Ya, nih kamar mandinya hanya sederhana saja. Sebelah kanan, sebelah kiri. Inilah pohon Soekarno-nya, hanya ada di kawasan Arafah. Dipenuhi. Jadi para jemaah itu ada di sebelah kanan, sebelah kiri kita. Mereka dari zuhur sampai menjelang terbenamnya matahari di tanggal 9 itu berada di sini. Ya, sebelah kanan, sebelah kiri ada sebagian yang dibangun tenda-tenda. Setiap kloter itu berbeda. Ya, setiap kloter beda tenda. Namun biasanya Indonesia itu dapat tempat yang jauh dari kawasan Jabal Rahmah ini. Tidak apa-apa, karena Jabal Rahmah ini hanya tempat bersejarah saja, bukan termasuk harus dekat dengan ini. Yang penting wukufnya berada dalam kawasan Arafah. Itu di depan. Inilah Jabal Rahmah atau Nulis, kakek. Enggak papilo ka bro ya? mau ke sana?
Jadi Bapak Ibu sekalian, di sebelah kanan dapat kita lihat Jabal Rahmah. Ya, banyak orang yang naik sana itu. Yang apa? Yang sepuh-sepuh biar nggak usah naik ya. Kita di sini hanya napatilas, nggak usah nulis-nulis. Yang sepa-sepa saya sama saya di bawah ya. Yang sepa udah punya aja. Kita di sini punya waktu setengah jam cukup ya. Yang selama umroh bara naiknya pas haji. Ingat tenaga kita dipakai untuk umrah nanti, jangan terlalu capek. Apa ini? Ini Jabal Rahmah, tempat pertemuannya Nabi Adam dan Hawa. Ini. Ya. Alhamdulillah sudah sampai. Bapak sekalian, kita di sini punya waktu setengah jam insya Allah cukup, karena nanti masih ada beberapa tempat yang akan kita kunjungi, pun juga nanti akan ke tempat mikot di Masjid Jirana. Jadi jangan terlalu lama-lama ya. Insya Allah setengah jam nanti kita sudah dibas lagi ya. Oke, mari kita turun bersama-sama dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah di sini jangan di sana ya. Kan iso karo nyembuh. Mau di sini aja. Urungnya ke situ, foto. Oh ya, ayo. Awas kakinya di sini. Enggak. Apanya ada di Kakinya di situ mundur. Nabi. Tunggu. Ayah bawa uang real apa enggak? Enggak apa-apa. Mundur, Pak. Kira ketemu kita. Satu, dua.